Elkan Bagot sudah kantongi striker Turkmenistan. George Brown, pemain keturunan Inggris, resmi dipanggil Indra Sapri untuk memperkuat timnas Indonesia U24. Pemain top Eropa senilai 34 miliar rupiah resmi jalani debut menegangkan bersama timnas Indonesia. Jai Ijes datang, kapten timnas Indonesia ditendang Sintayong. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Elkan Bagot kantongi striker Turkmenistan. Ya, para pemain yang berkarir di luar negeri telah bergabung untuk mengikuti latihan timnas Indonesia U23. Pratama Arhan telah bergabung lebih awal untuk kemudian menyusul Elkan Bagot, Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan Marcelino Ferdinand. Elkan dan Rafael memaparkan calon lawan timnas Indonesia serta harapan mereka pada ajang kualifikasi Piala Asia U23. Ya, melihat dua lawan kami, Turkmenistan kemarin menang dengan jumlah gol yang banyak. Dan mereka punya pemain berbahaya nomor 11 Samet Hidroyov. Jadi kami harus waspada dan hati-hati dalam bermain melawan mereka, kata Elkan Bagot. Kedua tim lawan kami itu menunjukkan kualitas yang baik, jadi kami harus siap melawan mereka, tambah pemain FC Ton tersebut. Sedangkan Rafael Struijk menyatakan bahwa ia akan fokus menjalani satu demi satu pertandingan selama kualifikasi. Melihat dua lawan kami, saya melihat laga mereka berdua kemarin hasilnya 4-0 untuk kemenangan Turkmenistan. Mungkin kami akan fokus lebih dahulu ke lawan pertama Taiwan. Saya berharap kami bisa memenangi laganya, lalu baru fokus ke lawan berikutnya Turkmenistan, ujar Rafael Struijk. Untuk dapat lolos ke putaran final Piala Asia U23, Indonesia harus menjadi juara grup atau setidaknya menjadi tim peringkat kedua terbaik dari 4 tim. Selain itu, lolos ke putaran final Piala Asia juga memiliki arti penting lain, sebab jika ingin tampil pada Olimpiade 2024 di Paris, Indonesia harus mampu meraih hasil maksimal di Qatar. Karena hanya 3 tim teratas di Piala Asia U23 yang berhak lolos ke Olimpiade Paris. Pada pertandingan pertama grup K, Indonesia akan bertemu Taiwan pada 9 September sebelum meladeni Turkmenistan 3 hari kemudian. George Brown dipanggil Indra Sapri untuk memperkuat timnas Indonesia U24. Ya, resmi Indra Sapri sebagai pelatih kepala timnas U24 memanggil pemain keturunan Inggris. Nama yang dimaksud bukanlah Elkan Bagot. Hal itu diungkap langsung oleh laman resmi klub sang pemain keturunan Inggris bahwa ia akan mengikuti pemusatan latihan timnas U24 jelang Asian Games 2022 Cina. Sebelumnya Indra Sapri telah mengantongi sejumlah nama pemain yang akan diandalkan untuk turnamen Asian Games 2022 cabang sepak bola. Satu di antaranya yang telah bocor ke publik adalah pemain keturunan Inggris. Berposisi sebagai bek kanan, pemain asal Persebaya Surabaya akhirnya merapat ke tim Indra Sapri. Pemain yang dikenal dengan nama George Brown merupakan blasteran antara Indonesia dan Inggris. Memiliki postur tinggi menjulang, ia siap unjuk gigi kehebatannya bersama timnas Indonesia. Sebelum gabung dengan Persebaya, George Brown pernah membela Aslan Eagles dari tim Amerika Serikat. Selain George Brown, Indra Sapri memanggil Robby Darwish dan Kakang Rudianto ke pemusatan latihan jelang Asian Games 2022. Untuk Brown sendiri, ia bertekad menampilkan permainan terbaiknya karena dia juga belak-belakan kaget mendapat undangan dari Indra Sapri sebagai pelatih timnas U24. Pemain top Eropa senilai 34 miliar resmi jalani debut menegangkan bersama timnas Indonesia. Ya, salah satu klub Eropa secara resmi telah melepas pemain naturalisasi Indonesia. Klub yang bermain di divisi teratas salah satu negara di Eropa ini melepasi pemain naturalisasi Indonesia dalam kalender resmi FIFA Matchday bulan September 2023. Klub Eropa ini adalah klub Belgia KV Mechelen yang secara resmi telah mengumumkan melepas pemain naturalisasi Indonesia Sandy Walsh untuk bergabung ke timnas Indonesia. Klub kasta teratas di Belgia KV Mechelen ini mengumumkan jika Sandy Walsh akan bergabung bersama skuad timnas Indonesia. KV Mechelen memberikan ucapan selamat kepada pemain yang berposisi sebagai bek ini untuk laga internasionalnya.
Atas dilepasnya pemain naturalisasi untuk bergabung bersama skuad timnas Indonesia, banyak fan dari tanah air yang mengucapkan terima kasih kepada klub ini. Sandy Walsh adalah salah satu pemain penting di klub ini yang bermain di Jupiler Pro League Belgia. Harga pasaran Sandy Walsh menjadi yang tertinggi jika dibandingkan dengan harga pemain timnas Indonesia lainnya. Sandy Walsh memiliki harga pasaran senilai 34 miliar rupiah. Di klubnya dia sudah mencatatkan 5 laga untuk musim ini saja. Jika lancar, maka ini akan menjadi debut menegangkan baginya bersama skuad timnas terkuat di bumi Indonesia. Jay Itzes datang, kapten timnas Indonesia ditendang Sintayong. Ya, gara-gara Jay Itzes datang, kapten timnas Indonesia besar kemungkinan bakal ditendang sang pelatih Sintayong. Kapten timnas Indonesia yang dimaksud adalah Fahrudin Arianto. Seperti diketahui, Ketua Umum PSSI Erick Thohir melalui akun Instagram pribadinya mengumumkan satu calon pemain naturalisasi baru timnas Indonesia, Jay Itzes. Jay merupakan pemain kelahiran Mierlo, Belanda pada 2 Juni tahun 2000 yang kini bermain bersama kasta kedua Liga Italia Venezia. Dengan hadirnya pemain naturalisasi baru, tentu PSSI berharap Jay Itzes dapat memperkuat skuad timnas Indonesia di laga-laga mendatang. Akan tetapi kedatangan Jay Itzes ke skuad timnas Indonesia juga bakal berdampak kepada susunan pemain yang biasa dipanggil Sintayong. Kedepannya jelas ada pemain yang dicoret atau tak dipanggil lagi karena tergantikan pemain yang baru pindah dari Go Ahead Eagles tersebut. Sekedar diketahui, Jay Itzes adalah pemain versatile atau dapat dimainkan di beberapa posisi. Jay Itzes dapat bermain di posisi gelandang tengah maupun serang. Namun posisi natural Jay Itzes adalah seorang bek tengah baik kanan maupun kiri. Dengan posisi bermainnya itu, Jay Itzes berpotensi menggeser pemain-pemain seperti Jordi Amat, Rizky Ridho, hingga Elkan Bagot. Namun nama yang paling terancam dicoret karena kedatangan Jay Itzes adalah mantan kapten timnas Indonesia Fahrudin Arianto. Fahrudin Arianto menjadi nama yang paling berpotensi dicoret dari skuad timnas Indonesia setelah kedatangan Jay Itzes. Alasannya jelas karena usia Fahrudin Arianto yang sudah tidak lagi muda. Karena itu Jay Itzes berpotensi menggantikan perannya dengan pengalaman bermain di Eropa dan usia yang masih 23 tahun. Jay Itzes dapat menjadi pengganti yang bagus dan dapat diandalkan untuk jangka panjang. Meski begitu, Jay Itzes masih harus menjalani proses naturalisasi. Sambil menunggu proses naturalisasinya selesai, diprediksi proses naturalisasi Jay Itzes baru kelar pada akhir tahun ini atau awal 2024. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silakan kalian tulis di kolom komentar.